Selamat malam pemirsa, diduga sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 3 meter di Purwokerto, Jawa Tengah. Kondisi mobil rusak parah, sementara penumpang berhasil diselamatkan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Di wilayah RT 3W3. Di wilayah RT 3W3. Terjunnya minibus ke dalam jurang menjadi tontonan warga di Jalan Bung Karno, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terlebih evakuasi yang mengalami kesulitan lantaran posisi mobil yang cukup sulit untuk diderek. Kejadian berawal saat minibus melaju dari arah utara ke selatan. Namun sesampainya di Jalan Bung Karno yang kondisinya menikung, tiba-tiba mobil oleng ke kanan keluar jalur kemudian terjun ke jurang kurang lebih sedalam 3 meter. Di sini jalan itu terjadi. oh Begal udah 2 atau udah 4 itu terjadi. ini berarti Puasa ini di tikungan ini dari selatan ke kanan. rawan malam ya, Mantap ini apa landing ini itu juga kejeret apa juga? Pembatasnya kejeret. Seperti itu. Meski minibus mengalami kerusakan cukup parah, namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah kemarin. Kapolri menyampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan saat diberlakukan one way di jalur tol. Di antaranya pengoptimalan seluruh gardu, mulai dari gerbang tol Pejagan hingga menambah petugas transaksi. Selain itu, Kapolri mengimbau agar para pemudik memanfaatkan rest area dan tidak berhenti di bahu jalan, yang dikhawatirkan berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalan Pantura Arteri juga menjadi fokus pengamanan pada saat one way diberlakukan di jalur tol. Personel gabungan TNI Polri disiagakan dalam pengamanan hingga ke jalan alternatif lainnya. Karena memang berdasarkan hasil survei dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan 56%, ataupun kalau dihitung yang masuk ataupun keluar di jalur tol Kali Kangkung ini akan meningkat sekitar 4%, dan pada saat balik nanti akan meningkat sekitar 1,5%. Sehingga ini juga membutuhkan perhatian khusus. Kapolri menambahkan pihaknya juga akan memberikan informasi jalan-jalan di Jawa Tengah yang berisiko terendam banjir beserta jalur alternatif yang bisa dilalui masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ratusan warga di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyerbu loket tiket mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Nusantara Kendari. Warga rela antre hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket kapal cepat gratis tujuan kota Kendari, Kabupaten Muna. Ratusan warga rela antre berjam-jam demi tiket gratis kapal cepat tujuan kota Kendari, Kabupaten Muna di loket tiket Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program mudik gratis ini digelar oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan perusahaan pelayaran yakni PT Dharma Indah. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Karena masyarakat kini bisa menghemat pengeluaran di tengah melambungnya harga-harga bahan pokok menjelang Lebaran. Ya, alhamdulillah sangat membantu buat kami. Masalahnya ini mudiknya mudik gratis membawa rombongan anggota keluarga. Mudik gratis ini berlaku mulai tanggal 5 hingga 8 April dan 14 April dengan total tiket gratis yang disediakan sebanyak 2.000 tiket. Ini tanggalnya berlaku tanggal 5, 7, 8 sama 14. Total penumpang, total tiket yang disediakan untuk mudik gratis kurang lebih 2.000. Sementara PT Pelayaran Dharma Indah menyediakan 4 kapal untuk angkutan mudik Lebaran gratis tahun ini. Untuk menciptakan kenyamanan, Polsek Mampang Perapatan mendirikan posko mudik Lebaran 2024. Posko tersebut dibangun dengan konsep ramah anak dengan tema Kung Fu Panda.
Aparat kepolisian dari Polsek Mampang membangun pos pengamanan mudik Lebaran 2024. Pos pengamanan sengaja dibangun ramah anak dengan tema Kung Fu Panda. Saat meninjau pos pengamanan mudik, Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero mengatakan di lokasi ini disediakan tempat bermain anak dan fasilitas lain seperti tempat charger HP dan fasilitas WiFi gratis. Selain itu, Kapolsek juga menyebut pos pengamanan ini sengaja dibangun guna mencegah terjadinya gangguan Kamtipnas selama musim libur Lebaran. Karena kita lihat anak-anak kerawanannya adalah tawuran, itu tidak mencakup anak SD, SMP maupun SMA. Sehingga harapan kita dengan adanya pos ini kita dapat mengendalikan kriminalitas tersebut sehingga anak-anak lebih dapat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Pos pengamanan Lebaran dibangun di bawah Jalan Layang Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polsek Mampang juga turut menyediakan lahan kosong untuk menitipkan kendaraan bagi para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman tanpa membawa kendaraan miliknya, serta melaksanakan giat pengecekan rumah kosong di wilayah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati melaporkan. H-6 Lebaran lalu lintas di Tol Cikampek Utama ramai lancar. Puncak mudik diprediksi terjadi mulai 5 April 2024. Di gerbang Tol Cikampek Utama, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meski demikian, data Jasa Marga menunjukkan adanya kenaikan volume kendaraan sebanyak 8.000 kendaraan sejak tanggal 3 April 2024 hingga malam hari ini. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di gerbang Tol Cikampek Utama mulai tanggal 5 April 2024. Sementara di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai terlihat lonjakan penumpang. Tercatat hari ini sebanyak 3.408 penumpang dengan 369 armada bus yang berangkat. Angka tersebut meningkat dibandingkan hari kemarin hanya 2.153 pemudik dengan 329 bus. Puncak arus mudik penumpang di Pulau Gebang diprediksi terjadi pada tanggal 5 dan juga 6 April 2024. Calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, kebanyakan dari mereka sengaja mudik lebih awal mengingat jika mudik saat peak season akan terjadi kepadatan penumpang. Tidak hanya para pemudik dari domestik, pemudik yang bekerja di luar negeri juga memilih kembali ke tanah air lebih awal untuk berkumpul bersama keluarga. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Sudah ada rekan kami, Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, ada Rian Rahman di Terminal Pulau Gebang, dan juga Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Jen Cahyani terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Jen, apakah sudah ada lonjakan penumpang di Stasiun Senen malam hari ini? Baik, Aulia dan juga pemirsa, saat ini untuk situasi atau suasana di Stasiun Pasar Senen sendiri memang semakin hari semakin ramai ya, mengingat ini sepekan lagi sudah hari Lebaran atau memasuki Hari Raya Idul Fitri, di mana ini berdasarkan pantauan kami, para calon penumpang yang memadati Stasiun Pasar Senen sendiri ini sejak pagi tadi sudah ramai, kemudian jam-jam ramainya ini sore hari dan juga malam hari, dan saat ini untuk keberangkatan tadi sudah ada kereta yang berangkat, kemudian keberangkatan terdekat ada sekitar 15 menit lagi, kemudian untuk data berdasarkan data yang dihimpun oleh PT KAI sendiri ini dari 957 tiket yang disediakan untuk periode Lebaran 2024 ini masih tersisa 261.000 tiket atau kursi yang masih tersedia dan bisa dibeli. Ini untuk periode tanggal 10 hingga 21 April 2024. Dan ini diantaranya untuk yang berangkat dari Stasiun Gambir ada 141.000 dan juga yang untuk berangkat dari Stasiun Pasar Senen sendiri ada 120.000 tiket atau kursi keberangkatan. Kemudian Aulia dan juga pemirsa, dari PT KAI sendiri mengimbau kepada para calon penumpang ini yang ingin berangkat untuk tetap mematuhi aturan dan juga menjaga barang bawaannya dan
memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, seperti salah satunya membatasi jumlah bagasi ini maksimal 20 kg. Dan untuk para calon penumpang sendiri, untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, ini bisa menikmati atau menggunakan fasilitas yang ada di sini dan juga bisa menggunakan jasa yang sudah tersedia di sini, salah satunya jasa porter ya. Dan berdasarkan pantauan kami di stasiun Pasar Senen, ini semakin hari mendekati Hari Raya Idul Fitri ini memang semakin ramai dan akan kami terus pantau setiap harinya di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Terminal Pulau Gebang, kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahman. Rian, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Ulya yang melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Adapun lonjakan penumpang di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini tampak pada hari ini, di mana tercatat pada hari ini sendiri jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 3.408 penumpang yang berangkat dengan keberangkatan 369 bus yang berangkat pada hari ini. Apabila dibandingkan pada hari kemarin hanya sebesar 2.153 penumpang dengan 329 bus yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini. Selain itu juga adapun kota tujuan yang paling banyak dituju oleh para pemudik ini maupun penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini yakni wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Sumatera. Selain itu juga Terminal Pulau Gebang ini menyediakan sejumlah fasilitas untuk memanjakan penumpang yang sedang menunggu di terminal ini, yakni tempat bermain anak, perpustakaan, fasilitas kesehatan, dan juga ada posko aduan yakni posko pungli. Selain itu juga pihak Pulau Gebang menghimbau agar penumpang selalu menjaga barang bawaannya agar aman selama perjalanan hingga ke kampung halaman. Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, ada rekan kami Hasnugara. Hasnugara, silakan melaporkan langsung. Iya, baik. Terima kasih Rian. Memasuki 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, memang penumpang yang melakukan mudik lebih awal sudah terjadi sejak pagi tadi, di mana memang para penumpang sudah memadati kantong-kantong counter check-in yang ada di setiap terminal, baik terminal 1, 2, dan 3. Ya, memang diketahui ada beberapa gelombang terjadinya ramai penumpang, yakni pada pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Diketahui memang jumlah pergerakan penumpang pada hari ini sebanyak 138.000 orang, artinya lebih banyak dibanding hari kemarin yang berjumlah 130.000 orang. Sementara untuk jumlah pesawat ini saat ini melayani 1.005 penerbangan, baik rute domestik maupun internasional. Artinya ada kenaikan 4-5% dibanding kemarin. Kemudian untuk destinasi para pemudik atau yang berlibur, di sini ada rute favorit diantaranya seperti Bali, Medan, Surabaya. Sedangkan untuk rute internasional, para penumpang gitu, artinya yang melakukan perjalanan liburan, di sini memilih destinasi seperti Singapura, Malaysia, maupun juga Jeddah. Selain itu, pengelola Bandara Suta juga telah menerima permintaan dari sejumlah maskapai terkait adanya permintaan sejumlah extra flight sebanyak 1.473 penerbangan pada angkutan Lebaran periode tahun ini. Dan pengelola mengimbau juga kepada calon penumpang untuk datang 3 jam lebih awal guna mengantisipasi terjadinya tertinggal pesawat. Ya, mungkin itu Aulia yang dapat kami laporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Terminal Pulau Gebang, dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Mempermudah karyawan memperoleh pecahan uang untuk keperluan Lebaran, Bank Indonesia menggelar fasilitas kas keliling di Kompleks MNC Media, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Program Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan juga Berkah Idul Fitri itu disambut antusias karyawan MNC Group untuk mendapatkan uang dengan pecahan baru.
Fasilitas kas keliling Bank Indonesia di Kompleks MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat ramai dikunjungi karyawan MNC Group yang ingin menukar uang. Direktur Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, Chief Operation Officer IDX Channel Masirom, hadir mendampingi Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan di lokasi penukaran uang. Sedikitnya 500 paket penukaran disiapkan Bank Indonesia untuk karyawan MNC Group. Ini kita beri kesempatan kepada teman-teman MNC untuk bisa menukarkan uangnya dengan uang baru, gitu ya. Jadi nanti kita berikan alokasi kuota penukar, termasuk alokasi jumlah tukaran. Sampai dengan posisi per tanggal 2 April, Pak, kami mengalokasikan uang rupiah untuk kita distribusikan ke masyarakat sekitar 197,6 triliun. Nah, sampai dengan per tanggal 2 April itu sudah kita distribusikan sekitar 60%, 60 atau 63%. Nah, proyeksi kami di akhir Ramadan ini akan melonjak sampai dengan 90%. Penukaran uang yang digelar Bank Indonesia ini dinilai sangat membantu karyawan MNC Group menghadapi Lebaran. Full, satu paket 4 juta. Dalam pecahan? Pecahannya ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan ini 1.000 ya? Ya, 1.000. Karena lagi susah juga sih, Mas. Jadi karena ada kesempatan, jadi langsung tukar full 4 juta gitu. Dan tukarnya dalam bentuk pecahan berapa? 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sama 1.000. Selain menyediakan 500 kuota, penukaran dibatasi maksimal 4 juta rupiah. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyebutkan proses Pilpres Pemilu tidak bisa dipisahkan dari pra-pencoblosan, pencoblosan dan juga pasca pencoblosan. Hal itu membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sempit dalam penghitungan suara di persidangan sengketa Pilpres 2024. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilpres. Kutubnya ada 2. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara, perbedaan perolehan penghitungan suara. Nah, kami menolak ya argumentasi itu. Kenapa? Karena proses Pilpres, pemilu, itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra-pencoblosan, ya, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu, kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK. Dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kita mesti kembali ke sana sebagai hukum. Pemirsa, Ketua MK Soehartoyo menyentil ahli dari kubu Prabowo Gibran Margarito Kamis yang hanya ngegas untuk pertanyaan yang ia kuasai saja. Pernyataan ini Ketua MK akhirnya tertawa. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi Jawab oleh siapa? Jawab oleh Prof. Sali tadi itu. Saya punya Yang Mulia. Yang dari pemohon 2 yang kedua tadi. Coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi.
Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk membantah itu. Ketua DPR RI tidak membahas hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu saat menutup masa sidang 4 2024. Bahkan Ketua DPR pun hanya gelengkan kepala saat ditanya media terkait hak angket tersebut. Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024 belum juga terwujud. Bahkan hingga Dewan Perwakilan Rakyat menutup masa sidang 4 tahun 2024, sejumlah fraksi partai politik yang berencana menggulirkan hak angket tak lagi bersuara. Begitupun dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan hanya geleng-geleng kepala saat ditanya awak media mengenai nasib hak angket tersebut. Bisa dijelaskan apakah memang ini ada usulan atau memang sedang dibahas gitu. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya Mbak? Kalau yang hak angket Mbak? Hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Bahkan saat itu PDIP mengaku telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku telah berkoordinasi dengan Timnas Amin. Namun Timnas Amin masih menunggu PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket lantaran PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.